Assalamualaikum Pak Dion. Waalaikumsalam Pak Bambang. Apa kabarnya? Sepertinya kurang bersemangat kalau saya perhatikan Pak Bambang ini. Iya nih, betul Pak. Ini lagi ada masalah saya. Sebenarnya pengen curhat sama Pak Dion. Oh, begitu Pak. Ya, coba Pak Bambang ceritakan apa permasalahannya. Semoga nanti saya bisa membantu Pak Bambang nanti. Begini Pak, murid saya itu kurang antusias dalam pelajaran Pak. Terutama itu loh, pelajaran matematika. Itu pada males kelihatannya. Hasil penilaian juga kurang memuaskan Pak. Saya jadi bingung bagaimana mengatasinya itu Pak. Oh, begitu ya Pak. Begitu. Menurut Pak Bambang, tujuan apa yang ingin Pak Bambang capai dalam pertemuan kita kali ini, Pak? Ini Pak, saya ingin sharing Pak sebenarnya ya. Itu bagaimana caranya agar meningkatkan semangat murid dalam mengikuti pelajaran matematika ini Pak, terutama di kelas saya Pak. Dan tentunya juga hasil penilaian juga supaya bisa lebih meningkat seperti pada pelajaran-pelajaran yang lain Pak. Ya, Pak Bambang. Lalu sehubungan dengan hal tersebut, sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Bambang dalam pencapaian tujuan kemarin itu? Saya merasa saat ini ada di skala 6 Pak. Skala 6 ya, Pak ya. Nah, untuk Ya Pak betul. Bambang nanti targetnya di dalam meningkatkan kegiatan tersebut menjadi skala berapa Pak nanti, Pak? Untuk kedepannya nanti? Ya paling tidak ya saya ingin berada di skala minimal 8 lah Pak, paling tidak. Syukur-syukur bisa 9 atau 10 Pak. Kira-kira peluang apa yang bisa Pak Bambang lakukan untuk meningkatkan skala itu? Itu saya akan mencoba akan meningkatkan literasi numerasi, Pak, agar anak terbiasa dengan matematika. Ya, Pak Bambang. Terus apa hambatan yang bisa menghalangi Pak Bambang dalam meraih tujuan tersebut, Pak? Nah, itu Pak yang sekarang yang sulit itu saya tekankan pada anak itu. Saya itu suruh anak-anak itu jangan takut dengan matematika. Tapi sekarang ini kan ada kecenderungan murid takut dengan pelajaran matematika, Pak. Mungkin itu salah satu faktor mereka malas belajar saat ini, Pak. Oh ya, begitu ya Pak Bambang ya. Terus bagaimana Pak Bambang mengatasi hambatan yang ada tersebut, Pak? Untuk mengatasinya bagaimana? Saya akan, Pak, akan berusaha merubah mindset atau cara berpikir anak lah, ya, pada atau terhadap pelajaran matematika itu. Nah, pelajaran matematika itu sebenarnya menyenangkan kalau kita bisa laksanakan dengan cara permainan, Pak. Nah, itu tidak lagi menakutkan seperti yang mereka bayangkan pada saat ini, Pak. Berarti dengan cara Pak Bambang merubah mindset anak-anak ya, agar matematika itu tidak lagi menakutkan untuk Ya, Pak. anak-anak, sehingga anak-anak nanti bisa tertarik dalam pelajaran matematika. Nah, Ya, betul. sekarang Pak Bambang rencananya itu untuk mencapai tujuan tadi, itu rencana apa yang Pak Bambang akan lakukan untuk kedepannya? Rencana saya akan menyusun rencana pembelajaran dulu, Pak. Tentunya dengan strategi yang menarik bagi murid saya. Contohnya seperti mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan. Itu mudah-mudahan dengan begitu bisa membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar. Oh iya, Pak. Jadi dikemas dalam bentuk permainan supaya matematika itu menarik dan siswa itu tertarik gitu, Pak ya. Jadi Betul. tidak takut lagi. Ya, Nah, betul. sekarang kapan Pak Bambang akan melakukan rencana aksi tersebut? Ya, secepatnya, Pak. Paling tidak ya rencananya itu mulai besok pagi
saya akan menyusun rencana tersebut ya, rencana pembelajaran dan akan mempersiapkan media pembelajarannya, Pak. Oh iya ya, bagus sekali Pak. Terus apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Pak Bambang tersebut? Kalau bisa dikatakan berhasil atau belum berhasil itu? Ukuran keberhasilannya yaitu tentunya anak menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika, Pak. Dan tentunya juga diikuti dengan hasil penilaian yang lebih baik lagi. Itu. Oh iya, bagus Pak Bambang. Terus dari rencana tadi itu, apa komitmen dari Pak Bambang terhadap rencana aksi tadi? Saya akan membiasakan diri untuk selalu menyusun rencana pembelajaran sebelum mengajar, Pak itu. Dengan metode tentunya ya metode yang bervariasi agar anak-anak lebih tertarik dengan matematika, Pak. Oh iya, jadi Pak Bambang akan berkomitmen untuk pembelajaran yang bervariasi ya, seperti agar anak Ya, tidak bosan. Terus ya. siapa dan apa yang dapat membantu Pak Bambang dalam menjaga komitmen tadi, Pak? Kira-kira. Oh, saya akan yang langkah pertama akan berkolaborasi dulu, Pak, dengan rekan sejabat. Tentunya juga dengan Bapak Kepala Sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Di samping itu, Pak, peran orang tua juga sangat penting. Pengawasan orang tua di rumah akan sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini, Pak. Oh iya ya, bagus Pak. Terus bagaimana Pak Bambang kita bisa tahu progres dari obrolan kita hari ini? Oh, progresnya ini, Pak ya. Ini salah setelah saya menerapkan pembelajaran berbasis permainan ini, nanti bulan depan kita akan ketemu lagi ya, Pak ya. Nanti akan saya ceritakan progresnya bagaimana, Pak. Oh ya, satu sekali Pak Bambang. Jadi nanti untuk bulan depannya kita bisa ketemu lagi untuk kelanjutan dari hasil progres yang Pak Bambang terapkan tadi ya. Nah, Ya. Pak Bambang, sekarang bagaimana Pak Bambang setelah kita obrolan seperti ini, apa yang Pak Bambang rasakan dari obrolan kita tadi? Akhirnya setelah saya menyimpan unek-unek ini, Pak, saya sangat senang dan lega sekali. Kita bisa bertukar pikiran tentang masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak kepada Pak Dion sudah meluangkan waktunya terhadap saya. Ya, terima kasih juga Pak Bambang. Semoga berhasil dan sukses ya. Ya, Amin. amin. Ya. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Dion. Bagaimana kabarnya Pak? Kok sepertinya kurang semangat kalau saya perhatikan. Iya nih Pak Bambang, saya lagi ada masalah. Pengen curhat sama Pak Bambang kalau mungkin Pak Bambang ada waktu untuk mendengarkan curhatan saya. Nah, tentunya kalau dengan Pak Dion saya selalu ada waktu, ya. Nah, sekarang coba Pak ceritakan apa masalahnya. Semoga saja saya bisa bantu, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Begini Pak, kemarin itu murid saya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. Pada males kelihatannya. Terus hasil penilaian juga kurang memuaskan. Saya bingung bagaimana cara mengatasi agar anak itu bisa semangat dalam pelajaran matematika. Begitu Pak, yang saya alami dalam permasalahan ini. Begitu ya. Begitu rupanya. Nah, menurut Pak Dion, sekarang tujuan apa yang ingin capai dulu dari pertemuan ini, Pak? Nah, Pak Bambang, saya itu ingin sharing bagaimana caranya agar meningkatkan semangat murid dalam mengikuti pelajaran matematika di kelas. Dan tentunya hasil penilaian juga bisa meningkat seperti pada pelajaran-pelajaran yang lain. Tidak hanya pelajaran lain yang meningkat, tapi matematika juga bisa meningkat karena anak itu takut, Pak. Lalu sehubungan dari hal tersebut, Pak, sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Dion dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau untuk posisi 1 sampai 10, saya rasa untuk pembelajaran matematika tadi itu baru di skala sekitar 6, Pak. Ya. Jadi masih rendah sekali. Minat anak masih kurang, begitu, Pak. Target Pak Dion itu akan meningkatkan menjadi skala angka skala berapa, Pak? Dari beberapa minggu ke depannya itu.
Ya, saya sebenarnya itu ingin pembelajaran yang menarik bagi siswa, pembelajaran yang siswa itu lebih paham. Dan target saya itu paling tidak di skala minimal 8. Syukur-syukur nanti dalam pembelajaran matematika itu bisa di angka 9 atau 10 begitu, Pak, agar pembelajaran bisa dapat berhasil dengan bagus. Nah, ya bagus sekali untuk tujuan Pak Dian ini. Setidaknya ya mengajar itu harus bisa sesempurna mungkin Pak nggih. Nah, sekarang kira-kira peluang apa yang bisa Pak Dian sekarang lakukan? Ya, Pak. Peluang yang ingin saya tingkatkan dari agar anak itu bisa lebih tertarik dalam matematika itu saya akan meningkatkan literasi numerasi agar anak itu terbiasa dengan matematika dan anak itu tidak takut lagi dengan matematika. Begitu Pak yang akan saya lakukan. Nah, sekarang apa hambatan yang bisa menghalangi Pak Dion ini untuk meraih tujuan tersebut, Pak? Nah, untuk hambatan yang menghalangi tujuan dari hal tersebut itu saya ada kecenderungan yaitu murid itu takut dengan pelajaran matematika. Mungkin itu adalah salah satu faktor mereka menjadi malas belajar dalam matematika sehingga itu kurang minat. Jadi takut dulu Pak begitu. Oh iya Pak, ya. Anak-anak udah takut Pak ya. Ya, Itu matematika kan merupakan pelajaran momok bagi anak-anak itu sejak dulu sampai sekarang. Itu. Nah sekarang bagaimana Pak Dion mengatasi hambatan yang ada ini? rencana saya itu saya akan berusaha merubah mindset dari anak-anak bahwa pelajaran matematika itu menyenangkan dengan cara permainan. Jadi kita menerapkan permainan dalam pembelajaran sehingga anak itu tidak takut lagi dengan pelajaran matematika seperti yang mereka bayangkan kemarin-kemarin. Matematika itu perhitungan, menghitung terus, luas dan sebagainya jadi takut. Kita dengan kombinasi dengan permainan sehingga anak itu tidak sepaneng dan takut pada pelajaran matematika. Begitu Pak Herman. Ya, Pak Dion kan udah punya angan-angan guys, cita-cita seperti itu. Sebenarnya sangat bagus sekali itu. Nah sekarang untuk cita-cita atau angan-angan Pak Dion seperti itu, sekarang apa yang sekarang Pak Dion rencanakan untuk mencapai tujuan tadi? Ya, jadi dari rencana tadi saya akan menyusun yaitu pembelajaran dengan strategi yang menarik bagi murid, seperti mengemas pembelajaran dalam permainan. Mudah-mudahan dengan begitu bisa membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar, sehingga anak itu tidak takut lagi dengan pelajaran matematika dan merasa heaven, senang belajar matematika. Dan nanti akhirnya bisa meningkatkan nilai dalam belajar siswa matematika tersebut, Bapak. Ya. Kapan Pak Dion akan melakukan rencana aksi tersebut? Rencananya mulai besok pagi, Pak. Saya akan menyusun rencana pembelajaran dan mempersiapkan media pembelajaran, Pak. Jadi segera mungkin saya akan melaksanakan itu agar anak itu dapat tertanggulangi masalah pembelajaran dalam matematika tersebut, Pak. Iya. Maaf Pak ini ya agak batuk Pak ya saya Pak ya. Kurang enak Iya, Pak. badan ini. Nanti minum komik, Pak ya. Ya. Ya, jangan iklan. Ya. Apa sekarang ukuran dari keberhasilan rencana aksi Pak Dion tadi? Nah, untuk ukuran keberhasilannya yaitu anak menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika dan tentunya diikuti dengan hasil penilaian yang lebih baik, nilai-nilainya menjadi meningkat sehingga anak itu lebih bagus lagi dalam mengikuti pelajaran matematika. Begitu, Pak. Sekarang apa komitmen Pak Dion terhadap rencana aksi tadi Pak? Untuk komitmen saya, tentunya kita harus berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Di samping itu, peran orang tua juga sangat penting. Jadi dalam pengawasan siswa belajar di rumah. Dan guru di sekolah juga harus membantu dalam proses pembelajaran. Begitu, Pak. Ya. Bagaimana Pak Dion kita bisa tahu progres dari obrolan kita hari ini?
Nah, setelah saya menerapkan pembelajaran berbasis permainan, nanti bulan depan kita ketemu lagi ya, Pak. Jadi nanti saya akan menceritakan Ya. bagaimana prosesnya yang terjadi nanti. Begitu, Pak. Oh, ceritanya itu masih bersambung, Pak ya. Ya, Nah, sekarang perasaannya Pak Dion bagaimana setelah kita ngobrol seperti ini? alhamdulillah setelah saya bisa punya kesempatan mengobrol dengan Pak Bambang, perasaan saya sangat senang dan lega bisa bertukar pikiran tentang masalah yang saya hadapi dan saya bisa lebih semangat lagi dalam mendidik putra-putri kita. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bambang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Begitu Ya, Pak, Pak terima Dion, kasih. ya, semoga apa yang Pak Dion cita-citakan terlaksana, berhasil dalam mendidik anak didiknya ya. Ya, Pak, terima kasih sama-sama, Pak. Tetap semangat.